Atensi, trio bintang di KTT G20 Bali. Bintang-bintang dari berbagai negara bertebaran di langit Nusa Dua Bali menjelang KTT G20. Tapi 3 bintang bakal terlihat kuat pancarannya. Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kepemimpinan mereka dalam arena side event G20, termasuk di level ministerial meeting, sangat mewarnai visi Indonesia tentang tatanan dunia yang tertib, merdeka, setara, damai, dan berkeadilan sosial. Mari kita ikuti sepak terjang 3 sosok ini satu persatu. Bintang pertama, Presiden Jokowi. Sejak awal, ia ngotot mendorong agar peran G20 dalam transformasi global menuju energi terbarukan bukan hanya omdo alias omong doang. Transformasi perlu biaya. Tanpa ada dukungan dunia internasional, transisi bakal berjalan lambat seperti saat ini. Karenanya, Presiden Jokowi terus menagih komitmen negara maju untuk menyediakan dana awal 100 miliar US dollar yang sudah bertahun-tahun diwacanakan tapi tak kunjung terrealisasi. Selain itu, Presiden Jokowi tak lupa membawa kepentingan nasional dengan menawarkan pembangunan di Indonesia sebagai model bagi negara berkembang dan underdeveloped. Model pembangunan ini berbasis infrastruktur, jalan, pelabuhan, bendungan, irigasi, listrik, jaringan IT, dan lain-lain. Rangkaian infrastruktur ini akan menggerakkan ekonomi. Isu lain yang diajukan Presiden Jokowi adalah upaya serius untuk menekan emisi karbon. Indonesia sudah mulai melakukannya lewat program rehabilitasi hutan dan lahan, menyetop konversi lahan hutan menjadi kebun sawit, serta merestorasi 600.000 hektar hutan bakau alias mangrove. Hutan jenis ini memang terbukti lebih efektif menyerap karbon dibanding hutan tropis terestrial. Targetnya adalah melunasi komitmen Indonesia menurunkan emisi sampai 29% di tahun 2030 dan net zero emission di 2060. Pada tahun 2030 nanti, sektor FOLU atau Forestry and Land Use diproyeksikan sudah mulai panen kredit karbon. Artinya, produksi cemaran karbon lebih kecil dari jumlah karbon yang diserap. Tak ketinggalan, dalam KTT G20 ini, Presiden Jokowi juga mendesak keadilan dalam hal pengobatan, pelayanan kesehatan, dan surveillance penyakit, terutama yang berpotensi menjadi pandemi. Bintang kedua, Sri Mulyani. Menghadapi berbagai kesulitan, segala kesulitan, Sri Mulyani terus meyakinkan semua pemangku kepentingan bahwa salah satu gangguan ekonomi global yang sangat luas dampaknya adalah konflik geopolitik di perbatasan Eropa Timur dan Barat. Kedua belah pihak yang bertikai harus menahan diri dan meminimalisir skala dan eskalasi konfliknya. Sri Mulyani juga mendesak agar embargo produk pangan dan pupuk dengan alasan apapun harus dihapus. Kebijakan embargo semacam ini tidak bisa diterima karena akan mencekik negara-negara berkembang. Padahal, negara-negara inilah yang menjadi daya dukung negara-negara maju. Isu resesi yang menghantui ekonomi global tentu saja tak luput dari langkah Sri Mulyani. Ia mendesak agar dilakukan kerjasama global dalam penanganan inflasi global agar semua negara bisa saling mendukung untuk meminimalisasi dampak resesi global di tahun 2023. Ia meyakinkan negara-negara lain bahwa kebijakan negara besar yang parsial hanya mementingkan ekonomi domestiknya tanpa mengindahkan dampaknya secara global, tak akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk itu,
ia menggiring para menteri keuangan negara lain dan gubernur bank sentral negara G20 berpijak pada platform yang sama dalam melihat ancaman krisis ekonomi 2023. Bintang ketiga, Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini membawa wacana pembangunan arsitektur kesehatan global agar lebih menginjak bumi. Ia mendesak penerapan prinsip Global Pandemic Prevention, Preparedness, and Response atau PPPR yang lebih inklusif, sehingga semua pihak bisa mengaksesnya. Untuk mewujudkan ide tersebut, kuncinya pada soal biaya. Karena itu, Budi Gunadi dan Sri Mulyani berhasil membuat International Health Fund menjadi nyata. Dalam waktu cepat, dana sebesar $1,5 miliar terkumpul di kas International Health Fund. Kehadiran Health Fund ini menambah keyakinan filantropis dan industri farmasi untuk bergerak ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke negara berkembang, untuk merealisasi inklusi obat-obatan dan vaksin. Dalam hal kepentingan bangsa, Budi Gunadi sukses memperbaiki kompatibilitas protokol kesehatan secara regional dan global berbasis digital. Dunia global diajak untuk mengakui keragaman vaksin COVID-19 termasuk Sinovac yang dipakai Indonesia. Tujuannya untuk menghapus diskriminasi vaksin. Orang sehat tetap bisa bergerak bebas agar ekonomi terus berputar dan dunia bisa terhindar dari kontraksi ekonomi yang berat. Menyimak sepak terjang Presiden Jokowi, Sri Mulyani, serta Budi Gunadi, layak rasanya memposisikan mereka sebagai bintang dalam forum KTT G20 di Bali. Kita bisa berharap hasil KTT kali ini bukan sekedar kesepakatan di atas kertas, tapi terwujud dalam langkah nyata untuk masa depan dunia yang lebih baik.